Baik teman-teman, saya membeli pisau Waldemar ya, tapi ini udah saya asah ulang, udah saya bikin flat gitu, udah saya bikin flat, udah saya bilahnya juga saya asah sekalian, soalnya kan beda ya, ininya ke sini gitu, saya asah sekalian seperti ini. Oke, jadi saya ngebentuk ngeflat pakai pakai amplas, pakai kaca begini. Nah begini. Ini pakai karet di sininya ya, atau sendal spon kayak gitu dijepit. Cuman gini ini waktu ngebikin bentuk flat gitu ya. Nah sudah kebentuk sama juga ya, jadi kebentuknya bur gitu ya, sampai ketemu bur. Nah udah gitu saya lari ke sini. Nah ini knife apa knifizer ya, ini yang 3.000 8.000. Saya di 3.000 dulu. Tapi sebetulnya ini bukan 3.000 ya, tapi menurut saya ini 800 atau 1.000 gitu ya, atau ya 800 1.200 lah ya. Jadi ini enggak benar-benar 8.000, enggak, dia kasar banget, kasar gitu ya. Di ini. Nah, sesudah dari sini saya haluskan lagi pakai yang gini, batu ungkal gunung gini. Ini beli cuman 10.000 gitu ya kalau nggak salah, atau enggak deh, 7.000 di material depan. Nah udah pakai ini, saya finishing di sini di Goldfish Whetstone. Ini harganya cuma 10.000 ya, ini paling legend. Udah saya bikin seperti ini, makanya saya bikin sendiri. Ini pakai plastik, ini yang pendek ya, yang 10 cm. Nah ini, nah udah gini ya kan, baru saya shroppingnya bikin sendiri ini dari kulit ya. Nah saya shropping gini, oke. Nah sekarang saya pakai tisu apa ini, tisu nice yang gini ya. Di sininya beli 2, 1 dapat 2 gitu. Nah oke, kita akan tes. Kebanyakan tutorial itu semua menggunakan trik ya. Triknya itu pasti mereka potong tisu dari arah berlawanan lipatan gitu ya. Ini kan lipatan nih. Lipatan nih, kelihatan ya. Nah, ada lipatan tengah nih. Nah, kalau dari searah lipatan itu pasti susah gitu ya. Itu pasti orang-orang kebanyakan motong dari sini ke sini gitu ya. Tapi sebagian ada gitu ya yang bisa motong dari sini. Nah itulah yang mencoba saya ngulik gitu ya. Nah sekarang kita akan coba nih potong tapi searah lipatan gitu ya, searah lipatan. Coba nih, Bismillahirrahmanirrahim. Halus sekali ya, tuh. Bukan ditekan gitu ya, yang berat gitu bukan gitu ya, tuh sampai bisa dibengkokin gini. Nah sekarang kita dari sini. Nah dari sini ya, dari sini. Halus sekali ya, tuh, Insya Allah. Tapi sekali lagi saya ingatkan, slice tisu itu cuman gaya-gayaan doang sebetulnya ya. Tapi tajam, bener tajam gitu. Jadi bukan patokan, itu buat uji ngasah aja sih sebetulnya. Jadi ngasahnya itu di sini nggak ditekan gitu ya, di whetstone ini. Saya tidak tahu ini grade berapa, cuman halus banget nih, kayaknya seperti batu alam Bogor, tapi kayaknya whetstone ini, Goldfish ini lebih halus deh, lebih murah juga gitu ya. Ini ya hitam batunya. Ini saya pakai minyak ya, pakai minyak kelapa. Nah, jadi bukan patokan gitu ya, layak itu harus pakai tisu, karena menurut saya gitu, ini menurut otak saya gitu, kan kalau bisa slice tisu itu kan tipis ya. Nah kalau tipis berarti sebetulnya kekuatannya itu berkurang, kekuatan si micro edge-nya ini gitu ya. Jadi kalau menurut saya cukup di HPS saja udah cukup gitu. Jadi nggak usah
harus sampai apa namanya, harus sampai slice tisu gitu. Justru yang saya alamin, ya dulu juga pernah gitu ya, tapi pakai Tramontina. Itu kekuatannya berkurang gitu, kekuatan si bilahnya berkurang. Dulu itu domba bisa berapa ya? Tanpa asah tuh kalau nggak pakai tisu ya, HPS tuh saya bisa 7 tanpa ngasah. Tapi ketika pakai bisa tembus ke HVS paling 4 3 ya, 3 juga udah nggak enak gitu ya. Nah berarti si micro bevel ininya itu apa si EDG-nya itu bener-bener tipis gitu ya. Jadi buat gaya-gayaan aja gak harus sih. Makanya kalau sama orang-orang RPH gitu, orang-orang yang udah biasa motong sapi di rumah pemotongan hewan, yang suka slice tisu gitu, itu diketawain aja, cuman gaya-gayaan. Nanti kita coba peso dapur ya. Tuh. Jadi bukan golok sultan, bukan batu mahal, bukan batu buatan Jepang, bukan. Itu juga saya pakai buatan Cina yang murah, berapa, 23.000 kalau nggak salah. Itu yang crepiser gitu ya, halus banget. Nah sekarang ini pisau apa Indoglass ya tuh, yang murah meriah. Saya asah nih, saya flatkan dulu ya, ini saya flatkan dulu tuh, ada bekasnya, pakai kaca tadi, pakai amplas, saya bikin flat gitu kan, sampai benar-benar flat tuh. Nah baru seperti biasa saya asah ke, tapi ini nggak pakai itu. Oh iya, kalau ini sebentar. Nah ini juga ada pisau dapur ya, yang merek apa tuh, Indoglass ya. Di banyak di online murah, cuma berapa 10.000, berapa 15.000 lah. Ini saya flatkan dulu, saya flatkan pakai biasa, hamplas sama kaca. Terus seperti biasa, nah ini pakai ini, dihalusnya pakai yang gini, bukan yang ini. Bukan pakai yang ini, dia pakai yang biasa nih, yang apa nih, merek MDS nih. 7.000 apa 8.000 gitu. Nah gitu dihalusin biasa di batu ungkal ini, batu gunung ungkal ini bagus banget batu ini loh. Banyak lah di ini, murah-murah harganya. Nah terus udah gitu di finishing di sini, di bentar doang ini di sini, di apa, di goldfish. Udah gitu stropping deh. Stropping dah nih. Set. Ya cuma gitu-gitu doang. Nah, nih sekarang kita coba ya. Pakai yang ini deh, yang bekas aja. Nah, kita coba ya. Lihat. Halus banget. Ya kan? Ini tadi agak ketarik, cuman halus tuh. Ini saya dari arah lipatan ya, bukan dari lawanan apa, arah lawan lipatan tuh. Bener gak? Karena beda kalau yang dari arah ini, lipatan ini, searah ini susah. Tuh, kena kan? Halus banget, lihat. Halus gitu tuh. Tuh. Nah, sekarang dari arah yang berlawanan, misalkan berlawanan lipatan gitu ya. Ini pada meletoy tuh, coba. Apalagi di sini. Tapi awalnya ia agak menekan juga sih. Soalnya ininya tisunya meletai ujungnya. Nah, bukan pisau sultan, bukan asahan sultan gitu ya, tapi ngasah yang benar gitu ya. Ini cuma yang ini doang nih. Batu nggak ada yang mahal saya, pisau juga nggak ada yang mahal. Cuman puluhan ribu, 10.000 juga. Nanti kapan-kapan kita akan tutorial bareng ya, dari awal.